sambil menunggu yang lain, ya. Tadi sudah saya buka di Classroom, ya. Berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian mengabsen, kemudian membaca materi untuk kita pagi hari ini, yaitu materi baru, sistem persamaan linear dua variabel, ya. Sudah ada yang baca? Reiko udah baca? Udah, Pak. Udah. Udah? Oke, Elizabeth udah baca? Belum, Pak. Belum. Clarista udah baca? Clarista udah baca? Belum baca juga? Chandra udah baca? Chandra? Belum, Pak. Belum. Suharja? Belum, Pak. Ica? Belum juga. Ada yang baca ya. Lalu bagaimana kita mau belajar kalau kalian belum baca gitu loh. Ya. Saya udah bilang kalau hanya mengandalkan kita Zoom seperti ini, video seperti ini, itu sangat dangkal. Tapi kalau kalian baca bukunya, searching di internet, itu pasti akan lebih dalam untuk kalian ketahui pelajaran kita yang akan kita pelajari, ya. Oke, kalau begitu kita lanjut saja, ya. Materi kita hari ini di forum sudah singgung bahwa pembelajaran kita adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Sistem persamaan linear dua variabel. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau sekilas atau membacanya, yang disingkat SPLDV. Kalau di kelas 7 kita belajar persamaan linear satu variabel. Linear itu artinya pangkat 1, ya. Linear itu artinya pangkat 1. Jadi variabelnya itu pangkat 1. Tidak ada pangkat 2, tidak ada pangkat 3, tidak ada pangkat, selalu pangkat 1. Makanya dia dibuat persamaan linear. Linear itu pangkat 1, 2 variabel. Berarti variabelnya nanti ada 2 di sana. Bisa kita ketahui bahwa variabel itu adalah huruf-huruf atau simbol yang belum kita ketahui nilainya, ya. Nah, namanya sistem persamaan linear dua variabel. Kalau sudah ada sistem, berarti sudah ada kaitannya dua persamaan linear dua variabel, dua persamaan. Nah, kita mulai yang ini. Sebelum kita masuk ke sistem persamaannya, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel atau PLDV. Persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Nah, itu yang dimaksud persamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya itu AX tambah BY sama dengan C, di mana X dan Y itu yang disebut variabel, ya. A dan B itu, A itu koefisien dari X, B itu koefisien dari Y, C itu konstanta, ya. Nah, karena X dan Y itu merupakan variabel itu secara umum, namun variabelnya bisa diganti-ganti. Bisa misalnya P dengan Q, R dengan S, T dengan L, dan lain segala macamnya, ya. Tapi pada umumnya sering menggunakan X dan Y. Contohnya, ini salah satu persamaan linear dua variabel. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Ini persamaan linear dua variabel, ya.
yang jelas dia harus memiliki dua variabel dan pangkatnya setiap variabel itu adalah 1. Nah, ini salah satu contohnya. Contoh berikutnya misalnya bisa kalian sebutkan misalnya 3P tambah 5Q sama dengan 8 misalnya. Berarti ada dua variabel, P dan Q. Pangkatnya juga 1. Ya. Contoh lainnya 2L tambah 5M sama dengan 12. Ada dua variabel di sana, L dengan M. Ya. Maka itulah dia yang dikatakan persamaan linear dua variabel. Ya. Nah, kalau kita sudah paham apa yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel, ya, barulah kita bisa masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear, ya, dua variabel, ini ya, dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Nah, tugas kita nanti adalah menentukan penyelesaiannya. Ya. Jadi kalau sistem persamaan linear dua variabel, ada dua persamaan linear yang punya kaitan dan punya penyelesaian. Itu namanya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang berikutnya, ya, tunggu sebentar. Oke, kelihatan itunya, PowerPoint-nya, presentasinya kelihatan ya? Kelihatan? Halo? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Oke, nah, tadi sistem persamaan linear dua variabel, SPLDV, tadi punya dua persamaan linear dua variabel, kemudian keduanya punya hubungan, yaitu mempunyai himpunan penyelesaian. Itu namanya sistem persamaan linear dua variabel. Contoh bentuk umumnya, ini yang dibilang AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R. Nah, X dan Y disebut variabel, A, B, P, Q itu disebut koefisien, dan C dan R disebut konstanta. Ya, contoh yang dua ini, 2X tambah 3Y sama dengan 6, dan 4X tambah 5Y sama dengan 20. Ini salah satu contoh sistem persamaan linear dua variabel. Ya, ini salah satu contoh sistem persamaan linear dua variabel. Nah, tugas kita adalah di dalam sistem persamaan linear dua variabel itu adalah menentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian yang dimaksud itu adalah nilai X dan Y-nya. Jadi tugas kita adalah menentukan nilai X dan Y-nya. Ya. Bagaimana cara menentukan nilai X dan Y-nya? Ada beberapa metode yang bisa kita buat. Ya. Penyelesaiannya itu yang pertama ada metode substitusi, ada metode eliminasi, ada metode gabungan antara substitusi dan eliminasi ini, dan ada metode grafik. Nah, ketika kita mencari persamaan himpunan persamaan linear dua variabel, yang manapun kita gunakan metode ini, hasilnya pasti sama. Ya, jadi nanti ketika saya sampaikan nanti cara menyelesaikannya ini satu persatu, nah nanti terserah kamu.
menggunakan yang mana? Biasanya Bapak lebih suka itu adalah gabungan substitusi dan eliminasi. Ya. Namun untuk hari ini kita hanya belajar untuk substitusi dulu. Kalau sudah paham substitusi, kemudian minggu depan kita ke belajar eliminasi. Kalau yang dua ini sudah paham, gabungannya ini pasti akan paham. Ya. Kemudian ada metode grafik, ya. Jadi kalau ulangan nanti atau mengerjakan soal, terserah kamu menggunakan metode mana yang paling gampang. Biasanya untuk menggunakan metode ini kita bisa melihat dari sistem persamaan linear dua variabelnya, mana yang lebih gampang, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metode substitusi. Nah, di metode substitusi ini ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai himpunan penyelesaiannya. Yang pertama itu adalah menyatakan variabel dalam bentuk lain. Misalnya, menyatakan X dalam Y atau sebaliknya. Artinya di sini adalah kalau misalkan ada X tambah 2Y sama dengan 7, kita nyatakan X dalam Y itu maksudnya X sama dengan min 2Y tambah 7. Kita rubah menjadi X sama dengan atau Y sama dengan, terserah. Sama aja, ya. Jadi kita lihat mana yang lebih gampang diubahnya, ya. X sama dengan atau Y sama dengan. Ya, nanti untuk contoh ke bawahnya nanti contohnya akan saya sampaikan. Itu dulu yang pertama. Langkah kedua, kalau sudah kita ubah tadi yang pertama ini, baru kita substitusikan terhadap persamaan yang kedua, yang lainnya tadi, kan ada 2 persamaan. Ya. Setelah disubstitusikan, pasti akan ketemu nilai X atau nilai Y. Kalau sudah ketemu nilai X atau Y-nya, maka itu kita masukkan ke salah satu persamaan tadi. Sehingga ketemu nilai, kalau kita misalnya nilai X yang awal ketemu, maka ketemu nilai Y. Kalau nilai Y-nya sudah ketemu, maka bisa kita mencari nilai X. Tergantung mana nanti yang lebih dahulu kita kerjakan. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh. Nah, ini. Contoh. Ya. Ini contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel, X tambah 3Y sama dengan 9, dan 2X min Y sama dengan 4. Kita cukup melakukan ketiga langkah ini. Ini langkah pertama, kita ubah terlebih dahulu persamaan yang pertama. Berarti ini yang diubah. Ini yang diubah boleh, ini juga yang diubah boleh. Salah satu aja, mana yang lebih gampang. Ya. Contoh di sini biar nggak ribet antara tanda negatif dan positifnya, saya ambil yang pertama ini. Ya. Tadinya adalah persamaannya X tambah 3Y sama dengan 9. Kita rubah menjadi X-nya tetap di sebelah kiri, 3Y-nya yang pindah ke sebelah kanan. Kalau pindah ruas atau menyeberangi sama dengan, maka tandanya kan berubah. Yang tadinya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, persamaan linear 2 variabel X tambah 3Y sama dengan 9, kalau dirubah ke dalam, kita nyatakan X-nya dalam Y, X-nya dalam Y artinya X-nya itu bernilai Y. Nih, X sama dengan 9 dikurang 3Y, min 3Y-nya itu dari 3Y-nya pindah ruas. Jadi harus dirubah bentuknya seperti ini. Kalau ini yang dirubah juga bisa, nyatakan Y dalam X ini, nyatakan Y dalam X. Kalau ini yang kita rubah boleh, berarti Y sama dengan 2X min 4. Boleh. Ya. Makanya di sini menyatakan X dalam Y atau sebaliknya, X dalam Y atau Y dalam X, terserah mana yang lebih mudah. Saya ambil salah satu contohnya yang ini. Ya. Nah, langkah pertama sudah selesai. Ini X sama dengan 9 min 3Y. Ini langkah pertama. Menyatakan variabel dalam bentuk lain. Misalnya, menyatakan X dalam Y atau sebaliknya. Ini langkah pertama udah selesai. Seperti itu langkah pertama. Nah, kita buat langkah keduanya. Bagaimana langkah keduanya? Dikatakan di sini langkah kedua. Ya, kita lihat langkah kedua. Mensubstitusikan persamaan yang sudah kita rubah
pada persamaan yang lain. Artinya persamaan yang kita ubah ini kita substitusikan. Substitusi itu artinya memasukkan, ya, menyelipkan. Ya, kita selipkan, kita substitusikan persamaan ini terhadap persamaan yang lain. Yang lain maksudnya itu persamaan yang keduanya, yang ini. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, langkah kedua adalah persamaan tadi yang X sama dengan 9 min 3Y kita masukkan atau substitusikan ke dalam persamaan yang kedua, yaitu 2X min Y sama dengan 4. Maka persamaannya menjadi 2X min Y sama dengan 4. Ya, X-nya ini yang kita ganti menjadi yang ini. Kan X sama dengan, ini bisa X, ini bisa yang ini. Nilai X-nya itu kan 9 min 3Y. Maka kita masukin 2 dalam kurung dikali nilai X-nya berapa? 9 dikurang 3Y. Ya kan? Dikurang Y. Dikurang Y-nya itu dari mana? Itu yang ini. Nih. Ini min Y itu yang ini. Ya. 9 min 3Y itu yang ini, nilai X-nya. Sama dengan 4. Ya, itu maksudnya substitusi. Substitusi itu memasukkan atau menyelipkan. Kita selipkan nilai X ini atau kita ganti nilai X itu ke sini. Ini nih nilai X-nya. Kalau Y-nya nanti yang kamu rubah, berarti nilai Y-nya yang dirubah. Kalau Y dalam X. Sudah? Nah, berarti baru kita selesaikan. Ini sudah aljabar ini. Kalikan satu-satu. Kalau ada seperti ini matematika, kalikan satu-satu. 2 kali 9, 18. 2 kali min 3Y, min 6Y, dikurang Y. Ya kan? Ya dikalikan cukup sampai ke dalam kurungnya aja. Jangan sampai ke sini. Karena 2 ini milik yang di dalam kurung. Ya, sama dengan 4. 18 nih min 6Y min Y berarti min 7Y. 18 min 7Y sama dengan 4. Min 7Y sama dengan 4 pindah ruas. 18 menjadi negatif 18. Maka min 7Y sama dengan min 14. Y sama dengan min 14 dibagi min 7. Y-nya sama dengan 2. Selesai kita langkah kedua. Itu tadi yang langkah kedua. Nah, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Nih, langkah ketiga itu adalah masukkan nilai yang sudah kita dapat tadi ke salah satu persamaan. Ya, ke persamaan 2X min Y sama dengan 4 boleh, ke persamaan X sama dengan 9 min 3Y boleh, terserah. Ya, kita masukkan coba. Ini kita masukkan ke dalam salah satu persamaan yang tadi. Ini saya ambil yang 2X min Y sama dengan 4. Y-nya nilainya 2, kita ganti. 2X min Y sama dengan 4, nilai Y-nya berapa? 2, kita masukkan. 2X dikurang 2 sama dengan 4. 2X sama dengan 4, negatif 2, pindah ruas menjadi positif 2. Jadi 4 ditambah 2. Maka 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2, X sama dengan 3. Kita sudah ketemu. Langkah ketiga sudah selesai. Nilai Y-nya sudah ketemu 2, nilai X-nya sudah ketemu 3, maka kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya atau HP biasanya disingkat begini sama dengan himpunan penyelesaian itu selalu X, Y. X-nya berapa? 3. Y-nya berapa? 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Ya. Itu contoh 1. Nah, biar lebih paham, saya kasih contoh satu lagi nih. Contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah 2Y sama dengan 4 dan 3X tambah 2Y sama dengan 20. Kita selesaikan. Langkah pertama, ubah X tambah 2Y sama dengan 4 ya ke dalam Y. Kita nyatakan X-nya ke dalam Y. Nah, diperoleh, kita rubah. X sama dengan 2Y-nya pindah ruas menjadi 4 dikurang 2Y. Langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua,
Ya. X sama dengan 4 min 2Y ini kita masukkan atau substitusikan ke persamaan yang keduanya. Ya. Berarti 3X tambah 2Y sama dengan 20. Yang ini kita rubah. 3X-nya kita ganti menjadi 4 min 2Y. 3 dikali 4 min 2Y tambah 2Y. Ya, sekali lagi 3 dikali 4 min 2Y tambah 2Y. 2Y itu yang ini, yang di luar. 2Y yang di luar itu yang ini, kita mengikuti persamaan ini ya. Sama dengan 20, berarti kalikan ke dalam. 3 kali 4, 12. 3 kali min 2Y, min 6Y, tambah 2Y, sama dengan 20. Sudah? Berarti min 6Y tambah 2Y sama dengan 20 dikurang 12. Min 6Y tambah 2Y berarti min 4Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi min 4. Maka Y sama dengan min 2. Ketemu Y-nya, langkah kedua sudah selesai. Langkah ketiga, kita masukkan nilai Y-nya terhadap persamaan, salah satu persamaan. Ke sini boleh, ke sini boleh, atau ke sini pun boleh. Kalau sudah ketemu nilai Y-nya, saran saya masukkan ke sini aja biar lebih gampang. X sama dengan 4 min 2Y. Ini, X sama dengan 4 min 2Y. X sama dengan 4 min 2, kan min 2, Y-nya min 2. Berarti 4 dikurang 2 kali min 2. Sama dengan, X sama dengan 4 dikurang min 4. X sama dengan 4, negatif kali negatif jadi positif. 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 8, min 2. Seperti itu. Ya. Hanya begitu saja berulang-ulang. Ini ada contoh 3. Ya. Contoh 3 ini sama kita lakukan langkah pertama. Contoh 3, sama-sama kita lihat yang ini. Langkah pertama. Langkah pertama, kita ubah, mengubah. Yang mana yang mau kita ubah? Yang ini atau yang ini? Nah, misalnya yang ini yang saya ubah. 2X tambah Y sama dengan 5 menjadi, nah kita pindah, ini kita nyatakan Y dalam X karena Y-nya cuma yang satu, cuman Y-nya koefisiennya 1 nih, menjadi Y sama dengan 5 positif 2X pindah ruas menjadi min 2X. Nah, itu langkah pertama. Sudah selesai itu langkah pertama. Nah, sekarang langkah kedua. Langkah kedua. Kita substitusikan. Substitusikan atau masukkan persamaan Y sama dengan 5 dikurang 2X ke persamaan yang ini. X min Y sama dengan 1. X min Y sama dengan 1. Sudah? Nih, berarti bisa kita selesaikan. X min Y sama dengan 1. Berarti Y-nya yang kita ganti. X dikurang, ya. Biar kamu nggak bingung, Y itu kan koefisiennya 1. Dalam kurung, dikurang 1
biar kamu nggak bingung. Ya, Y-nya 1 berarti kita ganti 5 min 2X. 5 min 2X sama dengan 1. Nah, kita lanjut. Maka X, nah, min 1 kali 5. Nih, min 1 kali 5 berarti min 5. Kemudian, min 1 kali min 2X menjadi positif 2X. Itu sama dengan 1. Kemudian, kita selesaikan. X ditambah 2X, 3X. Ya kan? Atau kita rubah dulu. X ditambah 2X sama dengan 1, yang min 5 pindah ruas menjadi positif 5. Maka 3X itu sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dibagi 3. Sehingga ketemulah X sama dengan 2. Selesai langkah kedua. Sekarang yang langkah ketiga. Langkah ketiga berarti substitusikan atau masukkan nilai X sama dengan 2 ke persamaan. Nah, terserah mau pakai yang mana. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini terserah. Saya pakai yang ini. Y sama dengan 5 dikurang 2X. Berarti di sini Y sama dengan 5 dikurang 2X. Kita masukkan nilai X-nya. Berarti Y sama dengan 5 dikurang 2 dikali X-nya berapa? 2 dikali 2. Nih. Berarti bisa kita lihat Y sama dengan 5 dikurang, dikalikan dulu baru dikurang. 2 kali 2, 4. Nah, berarti Y sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya bahwa himpunan penyelesaiannya itu sama dengan buka kurung X-nya berapa? 2,1. Y-nya 1. Nah, seperti ini. Nah, begitu cara menyelesaikannya. Ya. Ini cara menyelesaikan substitusi. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya biar lebih paham, ini ada contoh 4. Ya. Contoh 4 ini bisa saya buka dulu. Misalnya gini, untuk merubahnya. Langkah pertama, kita ubah 2X tambah 4Y sama dengan 28. 2X tambah 4Y sama dengan 28. Menjadi nah, kita ubah gini caranya. Karena ini ada angkanya agak banyak. Jadi kita rubah 2X tambah 4Y sama dengan 28. Ya. Nyatakan X ke dalam Y atau Y ke dalam X. Ya, saya ambil misalnya
X ke dalam Y. Berarti 2X sama dengan 28 dikurang 4Y. Nah, ini. Nah, kalau ada nanti soal seperti ini nggak boleh koefisiennya lebih dari 2. X atau Y-nya itu tidak boleh koefisiennya lebih dari 1. Lebih dari 1. Maka caranya bagaimana? Ini harus kita, biar 1 ini berapa? Berarti dibagi 2. Dibagi 2 semuanya. 2X dibagi 2, maka hasilnya adalah X sama dengan 28 dibagi 2, itu hasilnya 14 dikurang